Selamat malam, apa kabar pemirsa? Semoga dalam kondisi sehat walafiat selalu. Dari Balai Adat Indung Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, bersama saya Rangga Saputra, Dan saya Revina Putri. kami berdua akan menemani Anda 30 menit ke depan dalam program Cakrawala Malam edisi Senin, 29 November 2021. Inilah Cakrawala Malam selengkapnya. Pemain atau Perkumpulan Olahraga Mahjong Indonesia menggelar pelantikan pengurus pemain Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan periode 2021-2026. Kegiatan pelantikan itu berlangsung di Rumah Makan Kopi Tiam Kampung Bugis, Kelurahan Karanganyar, Kota Tarakan, Jumat malam. Pemain atau Perkumpulan Olahraga Mahjong Indonesia menggelar pelantikan pengurus pemain Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan periode 2021 sampai 2026. Kegiatan pelantikan itu berlangsung di Rumah Makan Kopi Tiam, Jumat malam. Pelantikan pengurus pemain kali ini dilakukan oleh jajaran pengurus pemain pusat, yakni Kartono, dan dihadiri Sekda Kota Tarakan, Hamid Amret, serta disaksikan oleh perwakilan DPRD Kota Tarakan, Polres Kota Tarakan, dan Ketua Kormi Provinsi Kaltara. Dalam sambutannya, pengurus pusat pemain, Kartono menyampaikan bahwa olahraga pemain ini bukan merupakan judi sebagaimana yang dipahami oleh sebagian masyarakat, namun ini merupakan permainan dan olahraga yang bersifat rekreasi karena dapat menimbulkan keceriaan, kebahagiaan, serta melatih daya konsentrasi dan kecerdasan berpikir para pemainnya sehingga dapat membuat pemain tetap merasa awet muda. Tak dapat dipungkiri bahwa para pemain mahjong ini rata-rata sudah berusia lanjut dan tetap awet muda di usianya. Olahraga mahjong saat ini telah tercatat sebagai salah satu dari 15 cabur yang resmi terdaftar di bawah Kormi Kaltara, serta merupakan salah satu dari 50 cabur yang resmi tercatat di Kormi Pusat. Hal ini menunjukkan keseriusan Pewani untuk melakukan pembinaan pada seluruh pemain mahjong dan terlibat dalam berbagai kompetisi nasional mahjong. Sebagaimana diungkapkan di akhir kegiatan pelantikan oleh Ketua Pemain Kota Tarakan, Effendi Gunardi, bahwa para pemain dan pengurus mahjong ini usai pelantikan rencana akan dilakukan pembinaan dan pelatihan untuk kemudian diikutsertakan dalam berbagai kejuaraan seperti Pornas pada bulan Juli 2022 di Palembang, Kejurprov pada tanggal 1 sampai 2 Desember 2021, serta Thomas Cup pada bulan Maret 2022 mendatang. Ya, program kerja kita tentunya yang utama adalah pelatihan, persiapan untuk Road to Palembang, Fornas 2022 di Palembang yang jatuh pada bulan Juli tahun 2022. Jadi kita akan terus melakukan pembinaan, pelatihan. Seperti hari ini kita setelah pelantikan kita langsung melaksanakan pelatihan dan pembekalan dari pelatih yang khusus dari pengurus pusat pemain dari Kepri, seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan melakukan Kejurprov di tanggal 1 sampai dengan 2 Desember nanti, seperti itu. Dan ini akan terus kita lakukan. Tadi seperti yang saya sampaikan juga, ada kejuaraan Jefferson Thomas Cup di bulan 3 sebelum menuju ke bulan Juli 2022, seperti itu. Terkait program kerja jangka pendek dan jangka panjang, Ketua Pemain juga menyampaikan bahwa akan terus melakukan pelatihan dan pembinaan bagi para pemainnya dengan menghadirkan pelatih-pelatih mahjong pusat langsung dari Kepulauan Riau atau Kepri, sehingga diharapkan Pewani di Kota Tarakan dan di Provinsi Kaltara ini dapat terus berkembang menjadi sebuah olahraga rekreasi yang kian digemari oleh masyarakat Kalimantan Utara dari berbagai kalangan. Yudi Alibowo, Ekuator TV. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Cakrawala Malam.
Tak. Dimas, dicariin ibumu. Disuruh bantu bersih-bersih rumah. Ayo, pulang. Kamu itu disuruh bantu ibumu kok malah masih di sini piye toh? Alah, paling buku bisa sendiri, Mas. Dim, jangan pernah buat ibumu itu letih, walau hanya sesaat. Ibu kamu itu sudah terlalu letih. 9 bulan 10 hari ngandung dirimu, berjuang antara hidup dan mati, melahirkanmu, membesarkanmu, menggendongmu, menyusui, memandikan, membersihkan kotoranmu tanpa rasa jijik. Jadi kebaikan dan perjuangan ibumu itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Mumpung masih punya ibu, jangan pernah buat ibumu letih. Ingat, surga itu di telapak kaki ibu. Di saat kamu udah dagang mengikuti passion, malah nggak ada yang pesen. Cie, kebiasaan ngintipin kulkas, tapi kali ini kulkasnya udah nggak cool. Kerjaan menumpuk bikin suntuk. Ada nggak ya pahlawan yang datang tiba-tiba? Pahlawan bisa dari siapa saja. Kamu yang selalu berjuang adalah pahlawan bagi mereka. Teman bisa jadi pahlawan yang akan ada dikala kamu tidak berada. Dan pahlawan juga bisa ada di mana saja dikala kamu membutuhkannya. Selamat Hari Pahlawan untuk kamu, semua pahlawanku. Menyaksikan Cakrawala Malam. Kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangkaian memperingati HUT JNE ke-31, karyawan JNE Kantor Cabang Tarakan, Kalimantan Utara menggelar khataman Al-Quran. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kualitas keimanan di antara karyawan yang juga dapat dijadikan pedoman sehari-hari. Sementara itu, masih dalam rangkaian hari ulang tahun JNE ke-31, JNE Cabang Tarakan menggelarkan Dalam rangkaian memperingati HUT JNE ke-31, karyawan JNE Kantor Cabang Tarakan, Kalimantan Utara menggelar khataman Al-Quran. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kualitas keimanan di antara karyawan yang juga dapat dijadikan pedoman sehari-hari. Karyawan JNE Kantor Cabang Tarakan, Kalimantan Utara, dalam menjalankan tugas sehari-hari juga tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang taat dalam menjalankan ibadahnya. Selain menjalankan sholat 5 waktu sebagai kewajiban seorang muslim, mereka juga tidak melupakan untuk terus membaca kitab suci Al-Quran. Dalam rangkaian HUT ke-31 JNE, karyawan yang ada di kantor cabang Tarakan menggelar khataman Al-Quran di musola JNE. Hal tersebut dipastikan untuk menjadikan karyawan taat akan menjalankan ibadahnya dan juga sebagai pedoman para karyawan. Memang di sela-sela pekerjaannya, para karyawan JNE yang beragama Islam atau Muslim tidak lepas dari kewajiban menjalankan ibadah. Nah, terkait dengan rangkaian kegiatan ulang tahun, kita berjalan 4 hari, dimulai dari hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, dan puncaknya adalah di hari ini. Di hari Kamis, pada asar kita melakukan khataman Quran 30 juz yang dilakukan serentak seluruh Indonesia bersama dengan 18 cabang. Diharapkan dengan khataman Al-Quran ini akan tumbuh terus keimanan dan rasa syukur atas hasil yang telah dicapai perusahaan dan juga karyawan selama ini. Tim Liputan, Ekuator TV. Sementara itu, masih dalam rangkaian hari ulang tahun JNE ke-31, JNE Cabang Tarakan menggelar bakti sosial dengan membagikan paket sembako dan juga uang tunai. Bansos dibagikan ke orang yang membutuhkan di 3 wilayah di Tarakan, Jumat siang.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama yang kurang mampu, kantor JNE Cabang Tarakan menggelar bakti sosial dengan membagikan paket sembako dan juga uang tunai. Sasaran pembagian sembako adalah warga yang benar-benar membutuhkan di 3 wilayah di Kota Tarakan, yakni Tarakan Timur, Tarakan Tengah, dan Tarakan Utara. Paket sembako yang dibagikan sebanyak 31 paket dan didistribusikan bersama dengan komunitas sedekah Tarakan yang mana sebelumnya telah menentukan penerima bantuan tersebut. Selain itu juga bantuan berupa uang tunai juga disalurkan untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan. Selain itu di hari yang sama juga dibagikan sejumlah merchandise bagi para pelanggan setia JNE yang ada di Tarakan. Satu persatu pelanggan yang saat itu datang untuk melakukan pengiriman paket diberikan cenderamata sebagai kenang-kenangan dan apresiasi. Dan ini sebagai rasa terima kasih terhadap pelanggan JNE yang sampai saat ini masih menggunakan jasa ekspedisi JNE. Kegiatan ulang tahun JNE yang ke-31 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena memang di tahun yang ke-31 ini dan persis di bulan November kemarin, awal November, direksi menetapkan perubahan visi dan misi. Oleh karena itu, untuk starting kita di Januari nanti akan ada perubahan yang cukup besar akan kita ambil. Nah, itu kita melakukan rangkaian kegiatan CSR, menggandeng teman-teman komunitas sedekah Tarakan, kita berbagi ke beberapa mustahik dengan 3 kecamatan yang berbeda, Tarakan Utara, Tarakan Tengah, dan Tarakan Timur. Dengan bantuan sosial yang diberikan oleh kantor cabang JNE Tarakan ini, diharapkan akan meringankan dan membantu beban warga yang kesulitan, terlebih pada saat pandemi seperti ini. Tim Liputan, Ekuator TV. Yayasan Hang Tuah Tarakan melaksanakan kunjungan ke KRI RE Marta Dinata 331. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Cakrawala Malam. Five, six, seven, eight. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. Drive me round the block, we can go in a loop, and we'll turn the volume up on some good boy band tunes. I feel the fresh air, I can feel your eyes staring. I'm not gonna lie, I get a little bit scared. My heart is on wings and living in dreams, and at the top of our lungs we see. Petkuk Muhoy atau yang biasa disingkat PM dalam bahasa Dayak Wehea dapat diartikan sebagai penjaga hutan. Yang dibentuk oleh lembaga adat suku Dayak Wehea Desa Nehas Liah Bing. Tugas utama PM adalah menjaga hutan dengan melakukan patroli agar tetap terjaga dari pemburu dan penebangan liar. Kami harus terus menjaga hutan ini, karena kalau bukan kami, siapa lagi yang mau menjaga hutan ini?
hutan ini memiliki peran yang sangat penting. Mari bersama-sama kita menjaga alam ini agar tetap lestari. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala Malam. Kita ke informasi selanjutnya. Dalam rangka peringatan Hari Anak dan Hari Guru Nasional, Komunitas Juru Cerita Tarakan menggelar rangkaian kegiatan. Kegiatan itu diantaranya peluncuran buku dan lomba baca puisi bagi anak-anak di tingkat KB, TK, dan SD sekota Tarakan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Balai Kota Tarakan Minggu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam rangka peringatan Hari Anak dan Hari Guru Nasional, Komunitas Juru Cerita Tarakan menggelar rangkaian kegiatan, diantaranya peluncuran buku dan lomba baca puisi bagi anak-anak di tingkat KB atau TK dan SD sekota Tarakan di Gedung Serbaguna Balai Kota Tarakan Minggu pagi. Kegiatan dengan tema peluncuran dan bincang buku puisi relawan juru cerita jilid 1 di tahap grand final lomba baca puisi di tingkat KB atau TK dan SD ini dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota Tarakan, Khairul, serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AP2KB Kota Tarakan. Dalam lomba yang digelar kali ini, berhasil terpilih 6 finalis di tingkat TK dan 6 finalis di tingkat SD dari total sekitar 60 peserta. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Komunitas Juru Cerita, Darmawati, menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat bermanfaat, membangun mental siswa dan mengajak siswa lebih sering membaca buku. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dinas DP3 AP2KB, Mariam, yang menyampaikan bahwa kegiatan lomba untuk anak-anak seperti ini sangat bagus dilaksanakan karena dapat memacu bakat dan minat anak-anak di usia ini. Mariam sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini dan juga menegaskan bahwa Dinas DP3 AP2KB akan terus mendukung kegiatan-kegiatan serupa seperti lomba baca puisi dan membaca cerita sehingga diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan potensi dan bakat-bakat yang ada pada diri anak-anak. Bakat dan minat yang ada di anak-anak kita, misalnya seperti baca puisi, kemudian bercerita, ini merupakan salah satu bakat yang mungkin ada di dalam diri anak yang bisa kita terapkan di dalam kehidupannya. Jadi ya minimal sekarang ya gadget ya anak-anak lebih banyak. Jadi bagaimana buku itu bisa dibaca, kemudian bagaimana cara kita membimbing dan mengarahkan anak kita ke depan yang lebih baik. Gitu yang saya harapkan. Jadi kedepannya untuk acara ini seperti apa, Bu? Apa akan lanjut lagi? Ya mudah-mudahan ya akan berlanjut kita karena membaca itu kan tidak berhenti. Bakat anak-anak harus tetap kita gali, bukan hanya anak-anak pada hari ini, tapi anak-anak kita berikutnya harus kita bimbing, mengarahkan. Siapa lagi kalau bukan kita orang tua yang mengarahkan anak-anak kita untuk mencari bakat untuk bakat minat yang ada di dalam diri anak. Ya. Dengan terlaksananya kegiatan pada hari ini, diharapkan dapat menumbuhkan minat baca dan kecintaan pada buku cerita dan dunia puisi bagi anak-anak sedini mungkin serta menumbuhkan tektu. Dengan terlaksananya kegiatan pada hari ini, diharapkan dapat menumbuhkan minat baca dan kecintaan pada buku cerita dan dunia puisi bagi anak-anak sedini mungkin, serta menumbuh kembangkan bakat anak-anak khususnya di tingkat KB atau TK dan sekolah dasar. Yudi Alibowo, Ekuator TV.
Dalam rangka menumbuhkan jiwa patriotisme dan semangat belajar generasi muda di wilayah Tarakan, Ketua Korcap 13 DJA 2 Siska Edi Krisnamurti selaku pengawas cabang Yayasan Hang Tuah Tarakan dan didampingi Aspers Dam Lantamal 13 Kolonel Laut Abu Zarin selaku Ketua Pengurus Cabang Yayasan Hang Tuah Tarakan mengajak siswa-siswi TK dan SMP Yayasan Hang Tuah Tarakan untuk melaksanakan kunjungan ke KRI Raden Edi Martanyata 331 yang sandar di Dermaga Mamburungan, Makolantama 13 Tarakan, Kamis pagi. Dalam rangka menumbuhkan jiwa patriotisme dan semangat belajar generasi muda di wilayah Tarakan, Ketua Korcap 13 DJA 2, Siska Edi Krisnamurti selaku pengawas cabang Yayasan Hang Tuah Tarakan dan didampingi Aspers dan Lantamal 13 Kolonel Laut Abu Zarin selaku Ketua Pengurus Cabang Yayasan Hang Tuah Tarakan mengajak siswa-siswi TK dan SMP Yayasan Hang Tuah Tarakan untuk melaksanakan kunjungan ke KRI Raden Edi Martadinata REM 331 yang sandar di Dermaga Mamburungan, Makolantama 13 Tarakan, Kamis pagi. Didampingi Komandan KRI Raden Edi Martadinata 331 Kolonel Laut Pelaut Rashid Al-Hafiz, Siska Edi Krisnamurti bersama para siswa berkesempatan melakukan kunjungan ke dalam kapal perang Republik Indonesia dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Para siswa dikenalkan dengan kondisi di dalam kapal, mulai dari ruang kendali kapal, ruangan para prajurit, alutsista di dalam kapal, hingga cara prajurit mengendalikan kapal yang dijelaskan secara sederhana sehingga dapat diterima para siswa dengan baik. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, para siswa semakin semangat untuk belajar dengan giat demi mengejar cita-cita mereka menjadi generasi penerus bangsa bermoral dan berani, bahkan bisa menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut yang profesional. Tim Liputan, Ekuator TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Cakrawala Malam edisi hari ini. Saya Rangga Saputra dan saya Revina Putri serta rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah patuhi protokol kesehatan COVID-19, gunakan masker setiap saat, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat malam dan sampai jumpa.